Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Nihan Lanisi di channel Nihan Lanisi. Kali ini saya pengen cerita tentang bagaimana dunia digital ini membuat kita agak pusing ya. Contoh kecilnya adalah kemarin waktu saya ke kampung wisata Ciwalo di Kabupaten Bogor, itu ternyata sedang viral ya, cukup viral di TikTok. Yang viral adalah nama destinasinya atau atraksi wisatanya adalah Curug Cisadane. Jadi kita jalan mungkin 7-10 km melewati puluhan atau mungkin 12-13 sungai, kurang lebihnya saya tepatnya kurang tahu. Akhirnya itu viral, banyak orang ke sana. Yang dulunya saya setiap ke sana tuh weekday tidak terlalu ramai, sekarang ada aja orang ke sana setiap weekday. Tapi memang Ciwalo ini sebuah tempat yang Allah beri anugerah sangat indah ya, alamnya. Terus ada curug, ada sawah, ada hutan, macam-macam. Nah, masalahnya adalah ketika ada orang membuat drop-in di Google Maps bernama Curug Cisadane. Jadi sebelumnya nggak ada, adanya adalah Kampung Ekowisata Ciwalo. Dari situ pintu masuk ke Curug Cisadane. Nah, ketika Curug Cisadane ini ada di Google Maps, memang titiknya betul. Namun karena Google itu tidak tahu menggunakan algoritmanya, menggunakan yang digital ya, dia tidak ada orang yang datang langsung survei jalannya. Yang terjadi adalah lewat jalur yang beda. Jadi kalau kita klik direction atau arah menuju ke sana di Google Maps, itu dilewatkan namanya daerah Cimande. Itu daerah yang berbeda. Dan jalannya nggak ada menuju ke curug itu. Nah, ini sebuah kasus yang menarik ya teman-teman ya. Bagaimana kita bisa mengelola titik-titik di Google Maps itu. Nanti kalau di Google Maps kita klaim itu bisa namanya Google My Business ya, atau Google Business sekarang namanya mungkin. Nanti kita akan mendapatkan surat dan kita akan memiliki drop-in itu, sehingga kita berhak mengatur, bahkan menulisnya temporarily closed atau memang sudah tutup. Untuk mendelete titik itu juga bisa. Pengalaman saya ketika saya mempunyai kafe di Jogja, kafenya sudah tutup dan pemilik lahan meminta untuk mendelete tempat itu bisa saya lakukan. Nah, kalau kita belum klaim, yang terjadi adalah semua orang berhak mengedit dan Google yang akan menjadi moderator dari konten itu. Kemarin yang bisa saya lakukan adalah membantu teman-teman Pokdarwis Ciwalo, pengelola wisatanya, untuk klik edit. Jadi saya cari Curug Cisadane. Nah, sayangnya Curug Cisadane ini banyak sekali review dan fotonya, sehingga sebetulnya itu bagus untuk promosi juga, namun dengan komunikasi atau sosialisasi yang kurang justru malah menjadi bumerang ya. Jadi banyak teman-teman yang nyasar atau dia akhirnya ke curug yang lain seperti itu. Nah, kemarin yang saya lakukan adalah saya klik edit. Ketika saya klik Curug Cisadane dia muncul, kemudian saya klik edit. Nah, di edit itu saya bisa memasukkan jam buka yang awalnya tulisannya open 24 hours. Ya memang ya, namanya curug juga pasti buka 24 jam. Tapi mungkin untuk operasionalnya ketika kita tanya ke teman-teman tuh bisa dibuka mulai jam 6 pagi sampai maksimal jam 4 sore sudah kembali. Karena aturannya seperti itu. Kemudian kontaknya, nomor HP-nya saya masukkan ke kontak Kang Sandi, yaitu Ketua Pokdarwis Ciwalo sebagai CP. Takutnya, nah yang ditakutkan adalah kalau kita belum klaim tempat itu, drop-in-nya, kita tidak klaim adalah semua orang bisa merubah nomor HP-nya. Sehingga jangan kaget kalau sekarang banyak penipuan itu dari Google Maps. Misalnya kita pengen beli di toko apa, ternyata nomor HP-nya itu justru ke orang lain dan kita kena scam atau penipuan. Jadi zaman digital ini sebetulnya banyak memudahkan kita, memberi hal-hal baru, tapi juga kita perlu waspada ya. Karena scammer itu atau penipu itu selalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi teman-teman perlu waspada. Nah, ini ada satu cara yang belum saya tempuh, yaitu ketika saya cari dengan kata kunci how to change wrong direction in Google Maps, itu ternyata harus menggunakan PC atau laptop. Kita bisa mengganti, kemudian nanti rutenya kita bisa mengarahkan seperti itu. Artinya kita kayak melakukan report atau melaporkan ke Google, dan nanti Google akan merubahnya. Tapi sampai saat ini belum saya coba, nanti saya akan share lagi. Mungkin itu ya pengalamannya bagi teman-teman yang memiliki tempat-tempat wisata atau apapun itu bisnisnya.
pastikan di Google Maps itu benar, dan kemudian kalau ada review ditanggapi dan lain-lain, karena itu adalah etalase kita di mana orang-orang bisa melihat sebelum mengunjungi dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.